Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuni Seka Putri Wulandari dari 11 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2 yang bersekolah di SMK Negeri 5 Batam. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial konfigurasi dan pengujian VLAN tipe Teralink menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, kalian harus siapkan laptop dan Cisco Packet Tracernya terlebih dahulu ya. Mari kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, buka Cisco Packet Tracer dan masukkan switch tipe 2960 sebanyak 3 unit. Setelah itu, masukkan PC sebanyak 6 unit ya teman-teman. Selanjutnya, sambungkan semua PC ke switch-nya menggunakan kabel automatically. Kemudian, sambungkan switch ke switch-nya menggunakan kabel automatically juga ya teman-teman. Selanjutnya, masuk ke PC dan berikan semuanya IP address. Di sini saya menggunakan IP address kelas C ya teman-teman. Nah, nanti di setiap PC-nya, angka belakang di setiap IP-nya saya buat berurutan ya teman-teman, seperti ini. Nah, apabila sudah, kita bisa cek apakah setiap PC bisa saling berkomunikasi ya teman-teman menggunakan kotak pesan. Bisa dilihat ya teman-teman, semuanya bisa saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat jaringan VLAN. Yang ini VLAN dengan nama DKV ya teman-teman. Dan yang atas kita buat nama VLAN TKJ. Kita beri nama ya teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat jaringan VLAN ini, kita perlu konfigurasi di switch. Masuk ke switch-nya, kemudian pergi ke CLI, kemudian enter. Apabila tampilannya sudah seperti ini, ketikkan enable, kemudian configure terminal, kemudian enter. Kemudian kita ketik VLAN, namai setiap VLAN-nya. Di sini VLAN 10 saya beri nama TKJ. Dan VLAN 20 saya beri nama DKV. Kemudian enter dan ketikkan N. Setelah itu kita pergi ke config, klik fast ethernet 01. Apabila tampilannya sudah seperti ini, ketikkan switch port mode access, enter. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 10. Nah, apabila sudah, lakukan hal yang sama untuk fast ethernet 2, tetapi
switch aksesnya untuk VLAN 20 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian ketikkan do show VLAN brief ya teman-teman. Sudah bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah tersambung. Kemudian close saja terlebih dahulu, lakukan hal yang sama di switch 2 dan switch 3-nya ya teman-teman. Tekan enter terlebih dahulu, enable, kemudian configure terminal. Apabila sudah, ketikkan N, masuk ke config, klik fast ethernet 01, ketikkan switch port mode access, kemudian enter, kemudian ketikkan switch port access VLAN 10 ya teman-teman, di fast ethernet 1-nya. Kemudian di fast ethernet 2 kita bisa masukkan di switch port access VLAN 20. Do show VLAN brief ya teman-teman. Nah, sudah tersambung ya teman-teman. Kemudian di close terlebih dahulu, lakukan hal yang sama di switch ketiga ini. Kemudian namai VLAN-nya. Kemudian ketikkan N. Kemudian pergi ke config, klik fast ethernet 1, dan kembali tuliskan switch port mode access ya teman-teman, dan enter. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 10. Kemudian untuk fast ethernet 2-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, akses VLAN 20. Do show brief. Do show VLAN brief ya teman-teman. Nah, sudah terlihat. Nah, selanjutnya masuk kembali ke switch yang pertama, dan di sini pergi ke klik fast ethernet 3, kemudian ketikkan switch port mode terang. Seperti ini teman-teman. Hingga ada tulisan change state to down dan change state to up. Setelah itu, kita masuk ke switch berikutnya. Di sini masuk ke config dan pergi ke fast ethernet 4, diklik, masuk ke CLI lagi, dan ketikkan switch port mode terang juga ya teman-teman. Ini klik lagi saja ya teman-teman, dia lagi tersambung gitu. Switch port mode terang. Seperti ini teman-teman. Hingga dia change state to down dan change state to up lagi. Dan bisa di close. Tunggu hingga semua switch saling berhubungan seperti ini teman-teman, hingga hijau seperti ini. Baru kita bisa cek apakah semua PC di VLAN TKJ dan VLAN DKV ini bisa saling berhubungan. Baik teman-teman, ini bisa dicek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita delete dulu. Ntar teman-teman tunggu satu lagi.
Ini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di PC 0 dan PC 1 tuh bisa saling berhubungan ya teman-teman. Dan di PC 3 dan 4 bisa saling berhubungan juga. Nah, ini sudah berhubungannya teman-teman, bisa kita cek. PC 0 dan PC 2 successful, PC 0 dan PC 1 successful, dan PC 1 dengan PC 2. Nih teman-teman, bisa saling berhubungan ya teman-teman. Nah, selanjutnya PC 3 dan PC 4. Ini terlihat ya teman-teman, successful. PC 3 dan PC 5. Nah, sukses juga ya teman-teman. PC 4 dan PC 5. Teman-teman, bisa berhubungan semua ya teman-teman. Nah, apakah di setiap switch ini yang sama switchnya bisa saling berhubungan? Jawabannya tidak ya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari switch trailing ini, VLAN trailing ini adalah untuk menghubungkan switch dengan switch teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.